Pemirsa, tanggal 2 Juni lalu, Badan Pusat Statistik menyebut masyarakat Indonesia cukup bahagia dengan merilis Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2013 yang berada pada posisi 65,11 pada skala antara 0 hingga 100. Dalam menentukan indeks kebahagiaan tersebut, BPS menggunakan karakteristik 10 domain kehidupan esensial yang merefleksikan tingkat kebahagiaan masyarakat. Hal ini dinyatakan BPS meski dengan keadaan tingkat kesenjangan pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya atau yang biasa disebut Gini ratio tahun 2013 diperkirakan mencapai 0,41 hingga 0,42%. Dan untuk mengupas hal ini lebih lanjut telah hadir di studio Berita 1 sosiolog Imam Prasojo dan juga psikolog Bapak Sarlito Wirawan Sarwono. Selamat datang, selamat hadir di Jurnal Siang Mas Imam dan juga Prof. Sarlito. Ini kalau kita lihat hasil BPS ini ya, Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 mencatat bahwa indeks kebahagiaan kita tahu bahwa berada pada batas cukup lah ini karena berada 65,11. Kalau saya ke Prof. Sarlito dulu deh. Kalau Anda melihatnya seperti apa Prof dengan adanya indeks kebahagiaan ini? Ya, indeks kebahagiaan ini 65,11 saya kira masih kalau di universitas itu masih C lah, belum B ya. C ya? Berarti ini belum bagus juga dong. Nah, kenapa bisa jadi nomor 1? Saya juga nggak ngerti. Dan kemudian dari indeksnya ini saya lihat yang dari 10 indeks, 10 kriteria atau domain disebutnya di sini, itu yang menyangkut psikologi itu hanya keharmonisan keluarga dan hubungan sosial. Kemudian pekerjaan yang lain itu adalah yang non psikologi, banyak ekonomi ya, fisik, ekonomi, seperti kondisi keamanan, kondisi lingkungan, waktu luang dan sebagainya. Padahal yang namanya psikologi kebahagiaan itu sebetulnya psikologi, persepsi tentang kondisi yang dia merasa well-being-nya bagus apa enggak kan itu yang di sisi lain. Kalau kita lihat di di statistik yang lain itu beda-beda. Ada yang menempatkan di nomor 12 itu Gallup, ya. Ada yang menempatkan di nomor 1 ini Global Research tahun 2014. Ada yang menempatkan nomor 76 di UN. Ya. Jadi kriterianya memang belum fix dan masih angka ini naik turun dan belum tahu. Dan kalau kita lihat keadaan di jalan, kalau kita nengok ke jalan sebentar kan lebih banyak yang nggak bahagia, lebih bahagia menurut saya sih. Nah, saya rasa masyarakat itu kan akan kaget ketika mendengarkan bahwa ternyata Indonesia termasuk penduduknya cukup bahagia nih. Nah, kalau dari Mas Imam ini Anda mempunyai tanggapan seperti apa nih? Kalau kita lihat dengan kata cukup, kalau kata Prof ini baru C nilainya, belum nyampe B nih Mas Imam. Ya, ini kan hasil dari sebuah survei yang sifatnya kualitatif sebetulnya yang ditanya. Bahagia atau tidak? Anda bahagia nggak? Bahagia. Nah, itu kan jadi kecenderungan orang Indonesia memang bahagia gitu. Kalau tidak bahagia, dia dianggap tidak bersyukur gitu loh. Tapi kalau kita mau bandingkan ya hasil ini dengan Gallup World Survey itu di Gallup World Polls bukan survei itu kebahagiaan itu 0 sampai 10 itu 5,2. 5,2. Ya, berarti di bawah tadi 6,5 berarti ya. 6,5 gitu loh. Jadi kita dengan Thailand kalah. Jelas. 6 orang Thailand menurut Gallup Pulse ini 6. Sedangkan kita 0,2. Kita dengan Malaysia kalah sedikit. Jadi orang Malaysia lebih bahagia. Tapi alhamdulillah orang Filipina dengan kita orang Filipina kurang bahagia Pak, 4,4. Masih bahagian orang Indonesia dibandingkan Filipina ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya kalau tadi kata ada beberapa domain yang menentukan bahwa kita cukup bahagia kok dengan ini, dengan kondisi Indonesia yang mungkin seperti ini. Kita lihat 10 domain itu tuh sebenarnya apa aja sih? Tadi Prof udah bilang ada pendidikan, ada kesehatan. Jadi sikap dia, bahagiakah dia dengan pekerjaan yang dia miliki, dengan pendidikan yang dia capai, gitu loh maksud. Berarti pada saat ditodong mungkin orang akan bilang ya saya bahagia karena saya merasa bersyukur dengan pekerjaan yang saya sudah ada, seperti itu kan? Ya kira-kira begitu Bang. Tapi sebetulnya di psikologi itu ada teknik-teknik untuk mengukur perasaan, mengukur emosi, ya, ada teknik yang namanya ilmunya namanya psikometri itu. Bisa dibuat. Saya kira ini nggak ada psikometrinya nih. Di BPS barangkali nggak ada psikometri. Dan itu nggak semua psikolog bisa, psikolog yang psikometri khususnya. Dan mungkin jangan-jangan harus kualitatif, tidak mungkin dengan. Iya, dari kualitatif harus diterjemahkan menjadi kuantitatif. Harus dibikin ranking dan sebagainya kan. Oke, nah ini kan ada beberapa nih tadi kalau Prof lihat ya, tadi ada Prof sempat mengatakan ada pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan aset, pendidikan, kesehatan, sampai dengan ada keharmonisan keluarga, hubungan sosial.
ketersediaan waktu luang, apa karena di Indonesia banyak hari liburnya jadi lebih tinggi daripada Filipina mungkin, dan kondisi lingkungan serta kondisi keamanan ya kan. Ini kalau kita lihat dengan tanggapan Anda dengan 10 ini, bukannya hal-hal yang tadi menjadi 10 domain ini banyak yang sekali dikritik atau dikeluhkan oleh Pak masyarakat. Imam itu lebih punya kriteria yang lebih... Pak Imam, apa mungkin kriteria-kriteria itu Pak Imam? Sebetulnya kan gini, orang bahagia. Ini di London New Economics Foundation di London itu dikembangkan yang disebut dengan Happy Planet Index. Jadi kalau cuma happiness itu kan belum tentu punya efek terhadap kehidupan saja, tetapi lingkungan, misalnya infrastruktur ya, kita bahagia, tetapi giliran sakit nggak ada puskesmas, nggak ada klinik, nggak ada dokter. Akhirnya efeknya terhadap kehidupan. Nah, jadi harus ditambah misalnya, oke, Anda bahagia, tapi bagaimana umur rata-rata orang Indonesia? Apakah life expectancy-nya, ya, angka harapan hidup itu lebih tinggi dibanding misalnya dengan yang lain, gitu kan? Nah, jadi kalau itu digabung itu lebih baik. Anda bahagia, tapi matinya cepat karena apa? Nggak ada dokter, gitu kan? Jadi harus digabung. Nah, tapi kalau ini Happy Planet Index juga dikaitkan dengan sustainability. Jadi, oke, Anda bahagia, ya. Terus kemudian infrastruktur baik, tetapi seberapa jauh bumi ini terusakkan oleh karena kebahagiaan itu, kebahagiaan dan infrastruktur yang Anda buat. Jadi misalnya gini, saya bahagia punya mobil, rumah AC, tapi secara alam ya bisa jadi kalau semua orang memiliki fasilitas itu yang ecological footprint-nya itu tinggi, maka merusak alam. Nah, Happy Planet itu Amerika itu yang kayak gitu ya. Ya, nah Amerika kan tinggi umurnya, ya, terus kemudian bahagianya lebih dari Indonesia, tetapi merusak karena negaranya sendiri, karena sendiri. Karbon emisinya begitu tinggi, seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat memang Indonesia cukup bahagia, tapi kalau tadi yang dilihat dari Happy Planet Index ini ada beberapa negara-negara yang kita lihat, ada negara-negara Eropa yang termasuk bilangnya penduduknya bahagia, negaranya juga bahagia. Ini kenapa sih mereka akhirnya bisa mendapatkan itu dan Indonesia kok tidak bisa mendapatkannya, Mas Imam? Ya, misalnya yang contoh nomor 1 itu Costa Rica. Costa Rica itu di sini disebut life expectancy setelah di-adjust dengan inequality-nya tuh 73,1. Jadi rata-rata angka harapan hidupnya 73,1. Terus satisfaction-nya, kebahagiaannya itu 6,9. Tinggi sekali gitu kan. Nah, tetapi ecological footprint-nya relatif tidak merusak, cuma 2,5. Jadi semakin tinggi ecological footprint-nya itu semakin tinggi angkanya, semakin merusak. Nah, jadi yang ideal itu adalah dia sudah bahagia, umurnya panjang, Pak, terus kemudian nggak ngerusak. Nah, tapi kan nggak selalu konsisten. Nah, kalau ukuran seperti ini kita gunakan Indonesia, tujuan kita adalah bagaimana pembangunan itu membuat orang itu menjadi bahagia. Tapi infrastruktur harus dibangun supaya orang jangan cepat mati. Baik. Gitu kan? Nah, tetapi pada saat yang sama, seluruh apa yang kita bangun ini jangan merusak alam. Nah kita akan membahasnya di selanjutnya, Prof. Ini kan juga ada tadi beberapa domain yang mengatakan pendidikan. Pendidikan infrastruktur di Indonesia juga seperti apa dengan kesehatan yang sekarang juga mulai banyak nih memberikannya. Kita akan membahasnya pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.